aja tanpa kita ukur juga kita udah bisa nilai. Nah, kemudian kalian, saya yakin kalian sudah diajarkan terkait balance test, ya, balance test. Nah, balance test sudah pastinya kita ukur menggunakan work balance scale, ya. Kemudian kita tes juga menggunakan TUG atau time up go, ya. Nanti ini nanti akan saya minta beberapa perwakilan mahasiswa ke kampus untuk kita bisa bagaimana work balance scale, kemudian time up go, kemudian nanti kita bisa lihat dari Fukuda stepping test, ya, jadi mana kita ukur dari 45 derajat. Itu nanti saya usahakan beberapa mahasiswa yang mewakili datang ke kampus beberapa aja ya, untuk kita bisa melakukan tes pemeriksaan-pemeriksaan yang pada lansia atau geriatri. Nah, kemudian selain balance test kita lihat Oke, saya lanjut. Selain balance test, kemudian kita ada yang namanya ADL atau Activity Daily Living, ya. Nah, di sini untuk pemeriksaan daripada kemampuan fungsional itu dia merupakan salah satu proses untuk kita bisa mengetahui kemampuan si pasien dalam hal apa? Dalam hal dia melakukan aktivitas kehidupan dalam hari-harinya atau dalam waktu senggangnya yang dimana itu dia terintegrasi dengan lingkungan aktivitasnya. Ya, sudah jelas banget tuh yang namanya activity daily living, ya. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini yang pertama itu dia menunjukkan kepada si pasien tentang kemampuan fungsional real yang dimiliki, ya, kemampuan fungsional real yang dimiliki si pasien tersebut atau si lansia tersebut. Kemudian selain itu dia bisa membantu pasien berpikir konstruktif tentang kemampuannya dan motivasi untuk mencapai derajat kemandirian yang setidaknya dia lebih tinggi lah, ya. Nah, di sini juga bentar saya tidak tahu. Kebakaran. Oke, saya lanjut. Tadi kita sudah bahas terkait pemeriksaan, tadi ada pemeriksaan keseimbangan, kemudian ada ADL, Activity Daily Living. Nah, yang selanjutnya kita punya indeks Bartel yang modified atau yang dimodifikasi. Nah, di sini juga indeks Bartel ini dia juga berfungsi untuk kita bisa mengukur aktivitas fungsional daripada si pasien tersebut juga, ya. Untuk indeks Bartel, saya rasa kalian udah tahu nanti isiannya seperti apa kalau indeks Bartel. Kemudian
Selain itu, dari aktivitas kemampuan sehari-harinya, daily living-nya, kemudian kita berpindah ke pemeriksaan fungsi kognitif dan juga indera personal. Nah, di sini, untuk batasan daripada fungsi kognitif itu dia meliputi komponen yang pertama adanya atensi, kemudian konsentrasi, ada juga memori, pemecahan masalah, kemudian ada juga pengambilan sikap, integrasi belajar, dan juga proses komprehensifnya. Ya. Nah, di sini untuk alat ukur itu dia berupa kuesioner atau peragaan, ya, untuk yang di intrapersonal itu. Selain itu, untuk prosedurnya, saya rasa kalian sudah dapat waktu pembelajaran fisioterapi geriatrik kemarin. Kemudian kita punya MMSE atau status mini mental, ya, MMSE. Di mana kalau untuk perawat itu mereka pasien itu mereka mengukur tingkat kesadaran pasien setelah pasien itu habis dioperasi atau memang melakukan operasi secara besar-besaran. Jadi mereka mengukur menggunakan MMSE. Nah, MMSE ini dia juga bisa digunakan pada pasien lansia, ya, pada pasien lansia. Untuk alat ukurnya, saya rasa ini cuma flashback kembali. Jadi kalian masih ingat. Jadi nanti pada saat kita menggunakan MMSE, saya rasa kalian sudah harus paham seperti apa penggunaannya. Ya. Nah, di sini selain tadi kita berbicara terkait muscle strength, yang dimana kita tahu kalau mengukur kekuatan otot pastinya kita menggunakan MMT, ya, MMT. Sebenarnya kalau untuk lansia ini dia masuk ke semua kasus banyak, dia bisa masuk ke lansia dengan kasus kardiovaskular, kardiopulmo, kemudian dia juga bisa masuk ke dalam lansia dengan kasus neuromuskular dan juga muskuloskeletal dan sebagainya. Ya, lansia dia masuk ke segala arah penyakit dia bisa masuk. Tetapi yang benar-benar dikatakan lansia itu yang benar-benar ya udah ini lansia yang dimana dia mengidap ini dia tuh merupakan lansia. Misalnya saya contohkan dia mengalami demensia. Nah, itu baru benar-benar dikatakan lansia, ya. Sebenarnya untuk alat bantu dan sebagainya, saya rasa kalian pasti udah dapat di bagian muskulo ya, yang terkait protective recruitment, kayak protesis, kemudian alat bantu yang yang cuma satu tungkai, kemudian 2 tungkai seperti apa namanya, itu saya rasa kalian udah dapat di muskulo. Jadi nanti mungkin pertemuan selanjutnya kali ya, saya minta perwakilan tadi yang datang biar kita bisa saya mau ngetes di mana sampai mana pemahaman kalian terkait time up go, kemudian perhitungan menggunakan MMSE dan sebagainya. Baru kita bisa masuk ke praktikumnya. Kalau kalian nggak paham, saya nggak mungkin bisa masukin ke dalam kasusnya. Ya, saya minta nanti beberapa perwakilan untuk minggu depan. Oke, untuk hari ini seperti yang saya bilang tadi, saya hanya merefresh kembali atau memflashback kembali, mengulang kembali materi ini bisa dikatakan materi dasar terhadap pemeriksaan pertama pada lansia atau geriatri. Mungkin di samping sini ada yang mau bertanya? Bu, mau tanya, Bu. Ya, Farhan. Agak keluar materi sedikit ya, Bu. Tapi tadi Ibu ada kata-kata tentang ADL. Kemarin tuh pernah ketemu sama tukang beca. Nah, tukang beca itu kan ADL-nya kan otomatis bisa dikatakan ya sama semua lah. Kayak
agak bungkuk melihat ke bawah untuk biar nggak nabrak gitu kan. Nah, otomatis itu adanya ketegangan otot vertebra dan adanya kifosis. Nah, pasti yang dikeluhkan bagian pinggang sama punggung. Pasti tuh kebanyakan tuh orang-orang becak. Tapi apakah mungkin kita mengedukasi apa nanti jangan sering-sering ya narik becaknya lah. Terus gimana Bu kita untuk mengedukasi atau memberikan intervensi agar tidak terulang atau kambuh-kambuh lagi seperti itu, Bu? Oke. Kalau untuk melakukan intervensi, kita bisa buat penyuluhan, Farhan. Jadi kayak, oh seperti ini, jika sakit punggung, nanti kita gerakannya seperti ini, stretching misalnya seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu, biasanya orang masing-masing orang itu kan, apa ya, kepekaan mereka terhadap nyeri itu berbeda-beda. Misalkan kayak kamu fast di angka 3 itu kamu bilang belum nyeri, tapi menurut saya itu sangat-sangat nyeri. Nah, mungkin di tiap tukang becak itu dia berbeda-beda itu keluhannya. Mungkin ada yang sampai udah bongkok, sampai posturnya udah berbeda banget tuh. Dia bilang udah biasa aja, karena toleransi terhadap nyerinya tuh udah biasa gitu. Tapi ada yang nggak biasa, jadi yang nggak biasa itu yang justru mungkin dia merasa nyeri, dia melakukan stretching secara nggak langsung, dia melakukan stretching. Tapi kalau yang sudah mulai perubahan atau posturnya yang sudah berubah, saya yakin dia itu nggak akan yang namanya kalau kamu suruh untuk stretching, melakukan stretching dan sebagainya, dia nggak akan, dia bisa melakukan, dia akan melakukan, tapi kecil kemungkinan dia bisa dia bisa kalau bilang dia bisa peningkatan ototnya bisa meningkat itu kecil kemungkinan itu terjadi. Nah, kalau untuk itu seperti apa biar mereka nggak yang sebelum posturnya berubah nih ya, kita berbicara untuk sebelum posturnya berubah nih. Itu lebih ke pengarahan bagaimana cara ergonomis dalam mengendarai sepeda atau becak seperti itu. Misalnya pedalnya jangan terlalu seperti apa, pegangannya, kemudian postur kita seperti apa, jangan sering membungkuk atau seperti apa, itu kita lebih pengarahannya seperti itu. Kalau menurut saya, kita lebih ke, karena kan tiap orang beda-beda nih toleransi nyerinya yang saya tadi bilang. Belum tentu Farhan bilang 3 itu nyeri, saya bilang nyeri, belum tentu. Kadang juga bisa jadi Glory bilang, satu aja menurut Glory itu udah nyeri pakai banget dah. Nah, padahal saya sama Farhan bilang nggak ada nyeri. Terus Glory itu nggak ada kayak forward head, maksudnya nggak ada leher nggak ini. Tapi saya sama Farhan lehernya udah maju gitu. Nah, jadi untuk mencegah itu kita sebaiknya melakukan penyuluhan berupa apa kayak mengendarai becak yang baik itu seperti apa. Maksudnya jangan terlalu membungkuk, kemudian tangan lurus, berapa derajat, pedal jangan terlalu keras atau seperti apa. Kita arahkan seperti itu. Itu dari saya, Farhan. Oke, Bu, makasih. Iya. Nanti absensinya menyusul ya. Bu, maaf mau tanya, kalau semisal ada temen yang nggak bisa absen di Siato karena belum bayaran, gimana ya, Bu? Nanti kita bikin itu Google Form aja, nggak apa-apa. Nanti dari saya aja kalau itu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti minggu depan ya, saya minta beberapa perwakilan ke kampus, saya izin dulu sama Bu Suci, misalkan di ACC, untuk kita coba saya mau tahu sampai mana pemahaman kalian terkait MMSE, Bartel, dan segala macam tes pemeriksaan. Jadi sebelum kita masuk ke kasus, kalian harus paham dulu pemeriksaan-pemeriksaan. Setidaknya saya, walaupun harapan tipis juga sih, karena ini kita online, jadi nggak mungkin kalian semua, ada yang mungkin ingin dari pahamnya cuma A sama B, mungkin Farhan A, kemudian Atun ABC, misalnya seperti itu kan beda-beda tuh. Nah, jadi minta perwakilan biar saya bisa ini ya, sebelum kita masuk ke kasus. Oke, minta berapa ya? Sekitar 3 atau berapa gitu.
Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? Sharing masalah perkuliahan aja, Bu. Kan Bu Bogi kan termasuk ini juga kan eh, kemahasiswaan. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan sama Bu Bogi, mumpung lagi kan masih awal kan Bu, belum sampai ke materi. Jadinya mungkin masih slow teman-teman buat nanya ke Bu Bogi. Kalau dari aku sih cuma nanya gini aja Bu, kita kapan kuliah offline-nya? Soalnya kan Semarang udah level 2, Solo aja yang level 3 udah mau tatap muka, Bu, Oktober. Kita level 2 kok belum bisa tatap muka. Kenapa ya, Bu? Terima kasih. Nah, kalau itu saya belum tahu terkait keputusan itu. Yang saya tahu sekarang itu, yang offline itu yang saya tahu tuh ya, offline itu baru preklinik sama PKL yang di-offline-kan. Kalau untuk perkuliahan, saya nggak tahu. Kayaknya belum deh, saya nggak dapat info itu soalnya. Saya dapat info baru PKL sama preklinik yang di-offline-kan. Baru itu yang saya dapat info. Oh, berarti belum ada info ya, Bu. Iya. Soalnya kan dari Kemendikbud juga udah ngizinin yang level 3 buat tatap muka, apalagi kan Semarang udah level 2 gitu. Soalnya teman-teman UMS, UNS aja itu mereka udah dapat edaran dari kampusnya itu Oktober tatap muka, Bu. Padahal kan Solo level 3 gitu loh, di atasnya Semarang. Mungkin Bu Bogi bisa nanti disampaikan ke eh, rektorat atau yayasan gitu, Bu. Mungkin masih teman-teman juga keluhannya sama, Bu. Mungkin nggak berani speak up aja. Iya. Kalau kampus. Ya, coba ya nanti ya, coba saya komunikasikan dengan Bu Suci. Saya belum dapat info terkait itu. Ya, saya baru dapat info terkait preklinik sama PKL kalian, yang insya Allah di-offline-kan. Baru itu. Irfan, makasih loh, udah ada masukan. Sama ini, Bu, masalah PKL. Ini mau tanya, kan biasanya kan setiap rumah sakit punya kebijakan yang berbeda-beda ya, Bu. Semisal itu nanti dari rumah sakit minta tes PCR atau antigen, itu nanti biayanya difasilitasi sama kampus nggak, Bu? Makasih. Soalnya kan ada yang minta antigen, ada yang minta PCR. Nah, itu kita mau tanya dulu dari kampus memfasilitasi nggak? Sama APD juga, Bu. Nah, itu tadi belum bahas tuh. Ada nggak ya ini nggak ya? Yang difasilitasi kampus tuh apa ya kemarin? Saya lupa. Yang pokoknya yang ada di edaran termasuk PCR sama antigen nggak? Yang di edaran Ada, tuh. Kalau di edaran bilang tanggung, berarti ditanggung. Kalau enggak, kayaknya enggak deh. Kayaknya sesuai edaran tuh. oh. Gimana teman-teman, setuju nggak kalau PCR yang bayar sendiri-sendiri? Oh, kayak prodi kalian. Pakai itu aja Bu, pakai uang yang kemarin yang nggak jadi buat preklinik aja Bu, kan katanya mau dikembaliin. Nah itu buat itu aja Bu. Iya, Bu. Buat beli APD sama PCR. Bu, pada aku protes PKL, Bu. Anak-anak ibu protes PKL. Ngapain diomong kese? Apa? Udah terlanjur Bu. Kenapa dibahas? Kemarin dulu semester 5. Ngapain dibahas sekarang? Bukti. Jadi situasi kondisi nanti belum ada yang tahu ke depannya.
Nah, ini level 2. Nanti kalau level naik level 1, ya semuanya ya. Kok aku sih ini? Aku belum kasih mereka. Ini terus kenapa nggak lihat? Udah pada lihat aja. Aku udah lelah. Benar. Saya hari apa ya jadwalnya mereka? Nah, tanya Bu. Hari apa jadwalnya? Bocoran sedikit, Bu. Emang Apa tuh Mbak? Kenapa lagi PKL-nya? Mau online? Offline lah Bu. Iya, offline kan juga sudah. Ayo lah. Tuh langsung tuh dari sumbernya tuh. Semangat teman-teman. Sangat. Kita bisa. Semangat ya buat kalian. Ya, semangat. Oke. Gimana Andre? Langsung loh. Offline, Bu. Offline yuk, Bu. Offline, Bu. Offline, memang offline. Kalian diusahakan untuk offline. Nih, tadi baru dari rumah sakit yang udah terima mahasiswa masuk nih. Ada beberapa rumah sakit nih. Biar ada masukan, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Ya Allah, kalian pas tadi ada Bu Susi, kenapa nggak nanya? Kenapa? Oh, tadi Bu, mau tanya. Terima kasih. Bu, Dalam. mau tanya. Iya, Farhan mau jawab, Farhan. Ini, Bu, untuk saran dari Ibu, kita itu milih rumah sakit itu yang menurut Ibu bagus atau yang tidak merugikan kami atau menyusahkan kami ketika pengambilan data atau KTI itu yang rumah sakit yang seperti apa ya, Bu? Yang bagus atau yang Tidak menyusahkan kami ketika pengambilan data untuk KTI. Gimana ya? Karena ini kan sebenarnya ada nih beberapa rumah sakit yang ditentukan dari kampus, ya kan? Ada beberapa rumah sakit yang ditentukan dari kampus. Kalau saran saya, mending kalian ambil rumah sakit tersebut. Jadi kalian nggak harus mikir nanti kalian yang nanti bertanya ke diklatnya, kalian yang nanti urus perizinan segala macam, walaupun itu semuanya kampus yang urus. Maksudnya ambil aja yang list yang udah masuk dari kampus. Nah, jadi kalian tinggal terima bersih datang. Insya Allah kalau dari situ tuh tergantung lahannya sih. Dia mau memudahkan apa enggak. Tapi rata-rata si AI-nya ini sih membantu. Kalau untuk ini ya, untuk pas proses PKL-nya, kemudian tuh kalau untuk KTI-nya, biasanya dosen pembimbing akan turun tangan tuh kalau KTI, biasanya. Kemudian untuk list-listan rumah sakit yang bekerja sama Prodi itu rumah sakit apa aja ya, Bu? Yang Ibu tadi bilang itu. Saya nggak hafal, itu di Pak Didi. Tadi Pak Didi yang nyatet ininya, saya nggak hafal. Yang saya megang itu baru preklinik, tapi itu baru mau konfirmasi ke lahannya. Yang saya megang tuh preklinik soalnya. Yang Pak Didi itu PKL. Preklinik offline jadinya, Bu. Offline. Ya Allah. Pelanggaran nih, Bu, pelanggaran. Aku 9 Pelanggaran juta ini, Bu. online. Pelanggaran. Pelanggaran ini, Bu. 8 juta Harus online. kembalian ya, offline. Bu. Aku 9 juta loh. Bercanda. 9 juta online, 8 juta offline, guys. Untuk susu, Han. bangkrut. Kenapa sih di saya kalian protes tadi ada Bu Suci sama Bu Tuti, kenapa kalian diam semua? Takut. Ya Allah, kasihan sekali kalian. Sepertinya keluh kesah kalian banyak sekali. Ya, Nanti Bu. kita ketemu di Medpen. Awas kalian Medpen nggak paham ya. Saya tandain Medpen nih, Farhan, Febri, sama Jihan. Kalian bertiga harus paham penulisannya. Karena saya sendiri nih, dosen pembimbing yang kemarin sampai kalian salah, awas kalian. Saya jadi patokan kalian untuk teman-teman. Sampai kalian salah, selesai kalian. Nilai kalian yang jadi taruhan. Saya udah bimbing sampai tengah malam, kalian nggak paham, selesai kalian.
Oke, masih ada lagi nggak keluh kesah kalian nih? Oke, saya mohon pamit. Udah ya, nanti kita ketemu di MedPen sama TL di minggu depan untuk langsung ke praktikumnya geriatri. Ya, kalau untuk kardio saya setelah UTS. Oke? Itu saja untuk saya sore hari ini. Terima kasih untuk keluh kesah kalian. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.